Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024, yang tertulis pada kitab Yeremia pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Allah kita itu adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup dan Raja yang berkuasa kekal untuk selama-lamanya. Lagu yang sering kita dengar adalah yang bunyinya seperti ini dan syairnya, Allah mana seperti Allahku. Itu tidak ada. Tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang seperti Allah yang kita puji dan kita sembah. Karena Allah yang kita puji, kita sembah, kita muliakan hanya satu untuk selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega. Dia tidak berawal, Dia tidak berakhir. Dia kekal untuk selama-lamanya. Dia berkuasa dan kemuliaannya kekal untuk selama-lamanya. Dan Dia tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Kalaupun seorang pemimpin yang sangat terkenal, tokoh yang sangat termasyhur, tidak ada yang bisa menggantikannya. Dan sama seperti firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang disuarakan oleh Nabi Yeremia. Allah memanggil Yeremia sebagai seorang nabi. Saat itu umurnya masih sangat muda. Dan ketika dia dipanggil Tuhan dalam umur yang masih sangat muda, saat itu juga dia berada pada zaman pemerintahan Raja Yosia. Artinya Yeremia menjadi seorang nabi sekitar 40 tahun yang bernubuat di zaman 5 Raja Yehuda, yakni dia sendiri, Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Raja Zedekia. Sebagai seorang nabi yang menyampaikan kehendak Tuhan, Nabi Yeremia membawa amanat Tuhan Allah yang sangat keras. Namun ia memiliki hati yang sangat lembut. Dan kalaupun dia memiliki hati yang sangat lembut dan menyampaikan amanat yang keras, namun pemberitaannya di tengah-tengah umat Israel saat itu ternyata ditolak. Dan kehidupan umat Tuhan pada saat itu sangat bertentangan dengan ketetapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saat itulah Nabi Yeremia berada di tengah situasi yang sangat bergumul. Dia berada pada situasi yang sangat bergumul karena penolakan kepadanya. Bukan hanya penolakan, tetapi juga perlakuan yang sangat kasar. Dan bukan hanya itu, dia juga mengalami ancaman pada saat itu.
yang bisa dikatakan penolakan, perlakuan kasar, dan juga ancaman menjadi mewarnai tugasnya sebagai seorang nabi. Itulah yang mewarnai tugasnya yang dia hadapi sebagai seorang nabi, penuh dengan pergumulan yang sangat berat. Namun satu hal yang sangat menarik yang kita pahami dari dalam diri Nabi Yeremia sebagai nabi yang dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesannya, menyuarakan suara pertobatan kepada umat Tuhan, dia tetap menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah yang sudah memanggil dia, yang sudah menentukan dia untuk dipakai oleh Tuhan Allah sebagai penyampai pesan Allah kepada umatnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat pilihan, umat Tuhan sebagai umat pilihan, mereka diikat dalam perjanjian. Mereka diikat dalam perjanjian dan mereka senantiasa mengalami kuasa penyertaan kuasa Allah. Mereka sangat mengalami penyertaan kuasa Allah sebagai umat pilihan Tuhan. Karena sebagai umat pilihan Tuhan, kasih setia Tuhan Allah adalah kasih setia yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam bahasa Batak dikatakan hoddo padan para sinirohaon ni Batak rodi saleleng nilelengna. Padan para sinirohaon ni Batak hoddo rodi saleleng lelengna. Sebagai umat pilihan Tuhan, mereka diikat dengan perjanjian, satu perjanjian yaitu kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi umat yang dia pilih. Namun sebagai umat yang sangat dia kasihi, umat yang dia pilih, seharusnya umat Tuhan harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Dan bahkan mereka juga harus menunjukkan keteladanan bagi bangsa-bangsa lain, sehingga melalui umat Tuhan sebagai umat pilihannya, bangsa lain juga yang tidak mengenal Tuhan Allah menjadi mengenal Tuhan Allah satu-satunya yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Itulah seharusnya yang harus ditunjukkan oleh umat Tuhan sebagai umat pilihannya. Tetapi kenyataan yang ada, hidup di antara bangsa-bangsa lain ternyata justru membuat umat Israel jatuh ke dalam dosa. Bahkan mereka mengikuti kebiasaan bangsa yang tidak mengenal dan tidak menyembah Tuhan Allah, dan bahkan membuat umat Tuhan terjebak pada hal yang sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pasal yang ke-10 ini, kitab Yeremia pasal yang ke-10 ini, di mana Yeremia sebagai nabi Tuhan mengawali ungkapannya agar kaum Israel mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah melalui seruannya, dengan tujuan supaya umat Tuhan, umat pilihannya, jangan serupa dengan kebiasaan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan Allah. Oleh karena itu, melalui nats untuk kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa Nabi Yeremia memperingatkan umat Tuhan yang telah terpengaruh pada penyembahan berhala dan percaya kepada tanda-tanda, karena hal itu merupakan suatu hal yang melanggar perintah Tuhan, perintah hukum Taurat Tuhan yang kedua. Tidak boleh menyembah Allah yang lain
menyembah berhala, karena yang patut dipuji dan disembah adalah Tuhan Allah yang hidup, yang benar, kekal untuk selama-lamanya. Dan oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita atau mengajarkan kita kepada pemahaman, pengenalan akan Tuhan Allah yang sebenarnya, yang patut dipuji dan disembah, supaya kita jangan pernah beralih kepada Allah yang lain atau menomorduakan Allah yang lain. Dia tidak mau juga dikhianati, dia tidak mau juga diduakan, karena dialah satu-satunya Allah yang kekal untuk selama-lamanya, sumber berkat-berkat, sumber kekuatan yang membuat kita tetap bertahan di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat menyamai, sama seperti firman Tuhan pada hari ini. Di dalam bahasa Batak, dangadong manangise tu doson Jehovah. Dangadong manangise tu doson Jehovah. Siapapun orangnya, tidak ada yang bisa menyamakan dia. Tidak ada yang bisa menyamakan Tuhan Allah, baik kebesaran namanya, juga keperkasaannya. Karena dialah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Semesta alam adalah ciptaannya. Seisi dunia ada dalam kendalinya. Seisi dunia ini ada dalam kendalinya. Dan dia adalah Allah yang transenden, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dialah Tuhan yang berkuasa, yang bertahta seisi dunia takluk pada kemahakuasaannya. Tuhan semesta alam yang harus dipuji, yang harus dimuliakan dengan kehidupan yang taat dan setia kepadanya. Oleh karena itu, mari kita di dalam perjalanan hidup kita sebagai umat ciptaan Tuhan, umat yang sangat Dia kasihi, baiklah kita menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya yang menjadi sumber dari segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang berkumandang bagi kami pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, berkati kami yang telah mendengarkan isi firman-Mu, dan biarlah penuhi kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan dan diberi hikmat untuk memahami isi firman-Mu dan memahami apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Biarlah Tuhan kami hidup seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu juga menjadi pembimbing di dalam kehidupan kami, agar kami mampu berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami pikirkan, biarlah Tuhan yang campur tangan, yang terlibat di dalamnya. Dan biarlah firman-Mu menjadi pembimbing di dalam setiap rencana dan pekerjaan kami. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan selalu memberi mereka kekuatan. Dan juga kami semua ya Tuhan, biarlah berikan kami hati yang teguh, iman yang teguh, untuk menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menumbuhkan iman pengharapan kami, bahwa Engkau senantiasa setia bersama dengan kami, menjaga, melindungi kami dalam setiap gerak langkah hidup kami. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, jika ada yang dalam keadaan sakit, yang masih merindukan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, memberkati tangan para medis yang mengobati mereka ya Tuhan, agar mereka kembali sehat, pulih, bersukacita
berkumpul di tengah-tengah keluarga dan memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakanlah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat melanjutkan aktivitas. Bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam.